Manusia sering lalai terhadap konsekuensi dari tindakannya. Kita mudah menilai bahwa kehidupan dunia ini adalah segala-galanya tanpa melihat peta moral akhirat. Menyadari ciri-ciri orang yang berpotensi mendarat di neraka bukan untuk menghakimi orang lain, melainkan untuk menilik diri sendiri dengan kejujuran. Apakah kita memiliki kecenderungan itu? Jika ya, kita dapat segera memperbaikinya. 1. Suka berdusta dan mencipta bohong. Salah satu ciri yang paling sering disebut adalah gemar berbohong. Mulai dari dusta kecil hingga menyampaikan informasi palsu dengan maksud mendiskreditkan atau memperoleh keuntungan pribadi. Orang yang terbiasa berdusta mengurangi kepercayaan orang lain, membahayakan hubungan, dan meninggalkan jejak moral gelap. Dari teks-teks klasik, kebohongan disebut sebagai jalan menuju penipuan, permusuhan, serta kehancuran sosial. Jika kebohongan menjadi gaya hidup, ia mendekatkan seseorang pada konsekuensi gaib yang mengerikan. 2. Sering berdolim kepada sesama. Zulm adalah istilah dalam tradisi moral yang mencakup segala bentuk ketidakadilan, menyakiti orang lain secara verbal, fisik, mental, maupun sosial. Termasuk menindas fakir miskin, memaksa yang lemah, menggunakan kekuasaan secara sewenang-wenang. Zulm juga muncul dalam bentuk pidato merendahkan, gosip yang mencemarkan nama baik, atau bahkan ketidakadilan terhadap dirinya sendiri, seperti tidak menunaikan amanah kepada diri sendiri dan Allah. Konsistensi dalam berbuat zulm menjadikan hati keras, jauh dari kasih sayang, dan roh yang rapuh moral. 3. Cinta dunia, takut mati, sombong. Ada tipe yang merasa dunia ini segalanya, padahal kematian hanya tinggal hitungan nafas. Cinta yang berlebihan pada harta, nama, kedudukan, mungkin menjerat seseorang dalam tipu daya duniawi. Takut mati, merasa aman dari kematian, padahal ajal bisa datang kapan saja tanpa panggilan. Sifat sombong juga berkaitan erat, merasa suci, merasa hebat, merendahkan orang lain. Semua ini merusak hubungan sosial dan spiritual. Kesombongan itu seperti benih buruk yang tumbuh jadi pohon lembah gelap. 4. Gemar membicarakan orang lain. Ghibah adalah membicarakan kekurangan orang lain tanpa seizin atau di belakangnya. Sedangkan hasad adalah rasa iri ketika melihat orang lain mendapat kenikmatan. Keduanya merusak ikatan sosial dan meracuni hati. Orang yang ghibah merusak reputasi sesama, padahal bisa jadi keburukannya tidak benar. Hasad pula membuat seseorang tidak bisa bersyukur atas nikmat orang lain, seolah memandang dunia sebagai kompetisi permanen. 5. Pelit, tidak dermawan. Keikhlasan dalam memberi adalah tanda jiwa yang sehat. Sebaliknya, pelit dan kikir merujuk pada orang yang takut berbagi, bahkan ketika mereka berkecukupan. Tidak menyedekah atau membantu orang yang membutuhkan. Ini adalah sifat yang disebut dalam banyak ajaran moral sebagai sumber keburukan diri. 6. Pendendam dan pembenci. Kesumat yang tidak kunjung hilang, dendam aku terhadap bekas teman, lama-lama mengakar jadi kebencian. Orang pendendam menyimpan dendam hingga waktu memudar. Hatinya penuh api kebencian, dan dia tak bisa menemukan kedamaian. Menurut literatur hikmah, orang yang penuh kebencian tidak pernah lepas dari beban emosional, mental, bahkan spiritual. 7. Zina dan nafsu tak terkendali. Penghuni neraka menurut banyak ajaran adalah mereka yang menyalahgunakan dorongan seksual tanpa norma moral dan spiritual, seperti zina, pornografi, dan lainnya. Ini bukan hanya soal-soal hukum dunia, melainkan juga indikator lemahnya kendali diri dan menjauh dari kesucian spiritual. 8. Durhaka kepada orang tua dan guru. Mengabaikan orang tua, menghina mereka, tidak menunaikan hak dan kewajiban anak terhadap orang tua, itu perbuatan tercela. Jika seseorang menganggap kecil hak atau petua orang tuanya, ia sedang menempatkan dirinya di jalan yang bisa merusak ruang batin dan moral dirinya sendiri. 9. Tidak menunaikan janji dan akad. Akad, janji, perkataan, semua adalah amanah. Orang yang sering mengingkari janji, bohong dalam akad bisnis, pinjaman, atau hubungan sosial, menunjukkan lemahnya integritas. Dan di mata moral dan spiritual, integritas yang rapuh bisa bernasib buruk di akhirat. 10. Suka berbuat kerusakan.
Sikap yang merusak tatanan sosial, seperti merusak fasilitas umum, menciptakan kehancuran lingkungan, menebar kebencian, memaksakan kehendak. Semua itu mencerminkan hati yang gelap, jiwanya rapuh moral. Orang yang menyebar kerusakan menimbulkan ketidakamanan bagi sesama. Ia jadi ancaman nyata di dunia dan kemungkinan besar di tempat yang lebih tinggi nanti. 11 munafik. Di satu tempat memuji, di tempat lain menghina. Munafik, berpura-pura suci, alim, tapi hatinya kosong. Di depan kamu baik, di belakang menggunjing, melafalkan kalimat kebaikan, tapi hati penuh kebalikannya. Munafik di banyak ajaran disebut lebih berbahaya daripada orang kafir karena menipu secara strategis, menebar virus di antara komunitas, hati dan kelakuannya tak selaras. 12. Tidak beramal syolih, hanya omong kosong. Ada yang rajin berbicara tentang iman, tetapi jarang beramal nyata, membantu, berkontribusi pada kemanusiaan, menjaga akhlak. Ucapan tanpa tindakan ibarat bangunan tanpa fondasi, hanyalah riuh, tanpa daya. 13. Mendustakan ayat dan kebenaran ilahi. Ciri paling tegas dalam banyak literatur agama, mereka yang menolak bukti ilahi, menafikan wahyu, mengejek pesan moral. Ini adalah tanda kerasnya hati dan tertutupnya nurani terhadap petunjuk kebenaran.